Bayangkan kamu baru diterima kerja, tapi besoknya langsung dipecat cuma karena penampilanmu dianggap miskin. Tapi apa jadinya kalau ternyata orang yang dihina itu bukan orang sembarangan? Tuliskan di kolom komentar. Aku dari nama kotamu, dan aku siap nonton sampai habis. Kita lihat, siapa saja yang masih punya hati buat orang kecil. Udara pagi itu terasa berbeda bagi Raka. Langit Jakarta masih diselimuti kabut tipis, suara mesin kota mulai menggeliat, dan di dada Raka, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Hari itu, ia memulai babak baru dalam hidupnya. Hari pertama bekerja di perusahaan besar yang selama ini hanya bisa ia lihat dari jauh. Tangannya menggenggam map berisi dokumen penting, sedikit bergetar karena gugup. Ia melangkah pelan menuju gedung megah berlapis kaca yang memantulkan cahaya matahari seperti cermin nasib. Raka berusia 27 tahun, berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya pensiunan guru, ibunya penjahit rumahan. Ia bukan lulusan universitas ternama, tapi dikenal tekun dan jujur. Selama 3 tahun terakhir, hidupnya diisi dengan perjuangan. Melamar kerja, ditolak berkali-kali, kadang terpaksa bekerja serabutan. Namun, pagi itu, semua perjuangan seolah terbayar. Ia diterima di perusahaan bergengsi yang menjadi impian banyak orang, PT Bintang Arunika. Begitu ia masuk ke lobi, suasana megah langsung membuat langkahnya pelan. Lantai marmer berkilau, suara sepatu hak tinggi berderap, dan aroma kopi mahal tercium samar dari kafe kecil di pojok ruangan. Ia tersenyum kecil, mencoba menyesuaikan diri. Namun senyum itu perlahan pudar ketika matanya menangkap beberapa orang menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Bukan tatapan ramah, melainkan menilai, mengukur, bahkan mungkin meremehkan. "Mas, bagian cleaning service di sebelah sana ya?" ujar seorang resepsionis dengan nada datar, tanpa benar-benar melihat ke arah wajahnya. Raka sempat terdiam. Ia menatap pakaian yang ia kenakan, kemeja biru muda yang sudah agak pudar warnanya, celana kain hitam yang disetrika dengan rapi, dan sepatu hitam yang disemir semalaman. Ia tak marah, hanya tersenyum sopan. "Saya karyawan baru, Bu. Diterima di bagian administrasi." Perempuan itu menatapnya lagi, kali ini dengan ekspresi terkejut lalu cepat-cepat meminta maaf. "Oh, maaf, saya kira," ucapnya gugup. Raka hanya mengangguk. "Tidak apa-apa, Bu." Namun di dalam hatinya, ada rasa kecil yang mengganjal. Ia tahu, di tempat seperti ini, penampilan seringkali lebih dulu dinilai daripada kemampuan. Raka menunggu di ruang resepsionis, melihat lalu lalang para pegawai dengan pakaian mahal dan parfum yang menyengat. Dalam hati ia berbisik pelan, "Aku tidak akan kalah hanya karena aku tidak punya jas mahal." Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil. Bukan senyum penuh percaya diri, tapi senyum orang yang bertekad tidak menyerah. Tak lama, seorang perempuan muda datang menghampirinya. Namanya Nadine, sekretaris direktur. Rambutnya disanggul rapi, tatapannya tajam dan penuh perhitungan. "Kamu Raka, ya? Yang dari bagian administrasi baru?" Raka mengangguk sopan. "Baik, ikuti saya. Direktur ingin bertemu langsung sebelum kamu mulai bekerja," katanya dingin. Sepanjang perjalanan menuju lantai atas, Raka memperhatikan ruangan demi ruangan. Ia terkesima melihat desain interior yang elegan, komputer canggih di setiap meja, dan orang-orang sibuk dengan tugasnya. Namun, di balik kekagumannya, ada rasa asing. Dunia ini terasa begitu jauh dari kehidupan yang ia kenal. Pintu lift terbuka di lantai 25. Di depan mereka, berdiri pintu besar bertuliskan, "Ruang Direktur Utama," dengan huruf emas. Nadine mengetuk pelan, lalu membukanya tanpa menunggu jawaban. "Pak Dimas, ini Raka, karyawan baru," katanya. Seorang pria berjas hitam duduk di balik meja besar. Raut wajahnya tegas, tapi dingin. Matanya menatap Raka dari ujung kepala hingga kaki, seperti menilai barang. Tak ada senyum, tak ada sambutan hangat. Hanya keheningan yang membuat ruangan terasa sesak. "Jadi ini orangnya?" tanya Dimas dengan nada datar. "Ya, Pak.
Jawab Nadine singkat. Dimas bersandar di kursinya. Kamu lulusan mana? Universitas Negeri, jurusan Administrasi Bisnis, Pak. Bukan universitas ternama ya? Dimas tersenyum tipis, namun bukan senyum ramah, lebih seperti ejekan halus. Raka menatapnya dengan sopan. Tidak, Pak. Tapi saya berusaha belajar sebaik mungkin. Dimas tertawa kecil, lalu berkata, kamu tahu berapa banyak orang berebut posisi ini? Dan kamu datang ke sini dengan kemeja murahan seperti itu. Ruangan seketika hening. Nadine menunduk, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Raka menelan ludah, mencoba menjaga nada suaranya tetap stabil. Maaf, Pak, saya hanya memakai yang saya punya. Tapi saya berjanji, saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Tatapan Dimas berubah tajam. Janji tidak cukup di sini. Dunia ini tidak butuh niat baik, tapi hasil. Kalau kamu tidak bisa menyesuaikan diri, jangan harap bisa bertahan lama. Raka mengangguk pelan. Ia tahu, kata-kata itu bukan sekadar peringatan, tapi penghinaan yang dibungkus dengan profesionalitas. Namun di dalam dadanya, ada sesuatu yang justru menyala. Bukan amarah, tapi tekad. Ia berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari nanti, orang seperti Dimas akan tahu arti sebenarnya dari kerja keras dan harga diri. Ketika keluar dari ruangan itu, langkah Raka terasa berat tapi pasti. Ia tidak tahu bahwa pertemuan singkat itu akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Ia tidak tahu bahwa penghinaan hari ini akan menjadi awal dari sebuah kisah yang akan mengguncang seluruh perusahaan. Namun satu hal ia yakini, tidak ada yang terjadi tanpa izin dari Allah. Dan mungkin, ini bukan sekadar pekerjaan pertama, melainkan ujian pertama dalam perjalanan hidup yang lebih besar. Pagi berikutnya, sinar matahari menembus kaca jendela tinggi di lantai 25, memantulkan cahaya hangat di ruang kerja Direktur Dimas. Namun suasana di ruangan itu jauh dari kata hangat. Aroma parfum mahal bercampur dengan hawa dingin dari pendingin ruangan menciptakan atmosfer yang menekan. Di kursinya yang besar, Dimas duduk tegap, menatap tumpukan berkas di depannya dengan alis berkerut. Raka berdiri di hadapannya, tegak namun terlihat canggung. Pagi ini, ia dijadwalkan untuk menerima pengarahan langsung dari sang direktur sebelum mulai menjalankan tugas. Ia berusaha menjaga ekspresi tenang, walau keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Suara jam di dinding berdetak pelan, tapi setiap dentangnya terdengar seperti gema di dada Raka. Duduk, kata Dimas tanpa menatap. Suaranya datar, tapi mengandung tekanan. Raka menunduk sedikit. Terima kasih, Pak. Ia duduk perlahan di kursi depan meja besar itu. Kursi yang terlalu empuk membuatnya semakin gugup, seperti sedang diuji di ruang sidang yang tak berpihak. Dimas meletakkan berkasnya, menautkan jari-jarinya, lalu menatap langsung ke arah Raka. Tatapan itu tajam, menusuk, seperti sedang membaca isi hati seseorang. Kamu tahu kenapa saya memanggil kamu pagi-pagi begini? Tanyanya tanpa basa-basi. Raka menggeleng pelan. Belum tahu, Pak. Dimas menghela napas panjang, lalu menyandarkan diri. Saya cuma ingin tahu, kenapa perusahaan sebesar ini harus menerima orang seperti kamu? Kalimat itu turun seperti palu godam. Raka menunduk, jantungnya berdetak cepat. Tapi ia tidak ingin membela diri terlalu cepat. Ia menunggu, mencoba menilai arah pembicaraan ini. Apa kamu sadar di mana kamu berdiri sekarang? Lanjut Dimas. Ini perusahaan yang punya standar tinggi, bukan tempat bagi orang-orang yang hanya berusaha. Kami butuh yang kompeten, bukan yang kasihan. Nadine, yang berdiri di sisi kanan ruangan, tampak menunduk tanpa ekspresi. Ia sudah terbiasa dengan gaya bicara atasannya. Dimas memang tipe pemimpin yang keras dan perfeksionis, tapi kadang cara bicaranya melukai tanpa ia sadari. Namun kali ini, nada suaranya terdengar lebih personal, seperti ada sesuatu pada diri Raka yang membuatnya terganggu. Raka mencoba menjaga suaranya tetap stabil. Saya paham, Pak. Saya mungkin tidak punya latar belakang yang istimewa, tapi saya yakin saya bisa belajar cepat dan bekerja keras. Belajar cepat.
Dimas menyeringai. Kamu pikir dunia ini menunggu orang belajar? Dunia ini tidak peduli siapa kamu. Kalau kamu tidak tampil luar biasa dari hari pertama, kamu tertinggal. Ucapan itu membuat ruangan semakin sesak. Tapi Raka tak membalas. Ia hanya menatap meja kayu di depannya. Jemarinya saling menggenggam erat di pangkuan. Di benaknya, terlintas wajah ibunya yang selalu menenangkannya dengan kata sederhana. Kalau kamu dihina, jangan balas. Buktikan dengan perbuatan. Dimas bangkit dari kursinya, berjalan pelan ke arah jendela besar. Ia menatap kota yang sibuk di bawah sana, lalu berkata dengan nada lebih rendah tapi dingin. Saya tidak punya masalah pribadi dengan kamu, tapi lihat dirimu. Kamu tampak seperti orang yang tersesat di tempat yang salah. Dunia profesional tidak memberi ruang untuk tampang kasihan. Kata-kata itu memantul di kepala Raka, tapi anehnya, ia tidak marah. Ia justru merasa iba, bukan untuk dirinya, tapi untuk orang yang berkata seperti itu. Orang yang mungkin sudah terlalu lama hidup dalam dunia yang mengukur nilai manusia dari pakaian dan merek jam tangan. Pak, ucap Raka perlahan. Suaranya nyaris bergetar tapi tegas. Saya tahu saya bukan siapa-siapa di sini. Tapi saya percaya, perusahaan besar bisa jadi lebih besar kalau orang kecil juga diberi kesempatan. Dimas berbalik cepat, menatap tajam. Kamu sedang mengajar saya, sekarang? Tidak, Pak. Saya cuma ingin bekerja. Selebihnya, biarlah waktu yang menilai. Untuk pertama kalinya, Dimas terdiam. Tatapan matanya berubah, seolah menimbang sesuatu. Tapi hanya sebentar, sebelum ia kembali ke sikap dinginnya. Kamu boleh bicara manis, tapi dunia nyata tak punya tempat untuk mimpi kosong. Ia berjalan kembali ke meja, mengambil satu lembar kertas, lalu melemparkannya pelan di depan Raka. Ini daftar pekerjaan untuk minggu pertama. Lihat baik-baik. Kalau kamu bisa selesaikan semua dengan hasil yang bersih dan cepat, saya pertimbangkan ulang penilaian saya. Tapi kalau kamu gagal sedikit saja, kamu tahu akibatnya. Raka mengangguk pelan. Ia mengambil kertas itu dengan kedua tangan, seolah sedang menerima ujian hidup. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Dimas hanya mengangguk tipis. Kamu boleh keluar. Raka berdiri, menunduk hormat, lalu berjalan keluar ruangan. Setiap langkahnya terasa berat, namun di dalam dadanya tumbuh sesuatu yang kuat, bukan kesedihan, melainkan tekad untuk membuktikan dirinya. Begitu pintu tertutup, Nadine menatap Dimas. Pak, sepertinya dia orang yang tulus. Dimas tersenyum dingin. Tulus tidak membayar tagihan, Nadine. Dunia ini milik mereka yang punya kekuatan, bukan yang punya hati. Ucapan itu menggantung di udara, menyisakan keheningan yang panjang. Tapi di balik dinding kaca ruang itu, seseorang baru saja bertekad untuk mengubah cara dunia memandang ketulusan. Dan tanpa Dimas sadari, tatapan yang ia berikan hari ini akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan menguji arti kekuasaan dan harga diri manusia. Raka melangkah ke koridor panjang dengan pandangan kosong tapi hati yang berapi. Ia tak lagi merasa kecil. Ia sadar, mungkin Allah menempatkannya di tempat itu bukan untuk bekerja, tapi untuk menunjukkan bahwa kesombongan selalu punya batas. Dan ujian hari ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar, meski ia belum tahu apa. Hari itu, langit mendung menggantung di atas gedung tinggi PT Bintang Arunika. Raka datang lebih pagi dari biasanya. Ia sudah berada di depan pintu kantor bahkan sebelum satpam membuka pintu utama. Satu tangan memegang termos kecil berisi kopi buatan ibunya. Tangan lain membawa map kerja yang telah ia rapikan semalam. Wajahnya tampak lelah tapi tenang. Dan ada senyum kecil di sudut bibirnya. Sudah 3 hari sejak pertemuan pertamanya dengan Dimas. Selama itu, Raka bekerja tanpa banyak bicara. Ia memeriksa data, merapikan arsip, dan membantu rekan-rekannya yang kesulitan meski mereka jarang membalas dengan ucapan terima kasih. Ia tahu, sebagian besar dari mereka masih menganggapnya orang luar. Seseorang yang tidak layak berada di antara mereka. Tapi bagi Raka, bekerja adalah ibadah.
Selama ia melakukannya dengan jujur dan sepenuh hati, maka tak ada yang sia-sia. Pagi itu ia sedang menata laporan di meja ketika Nadine datang menghampirinya dengan ekspresi aneh. Tidak seperti biasanya yang tegas dan dingin. Kali ini wajahnya terlihat canggung. "Raka, kamu dipanggil ke HR sekarang," katanya pelan. Raka menatapnya sejenak, mencoba membaca makna di balik nada suaranya. "Sekarang, Bu?" Nadine mengangguk cepat. "Ya," katanya penting. Raka berdiri, menata kemejanya, dan berjalan menuju ruang HR dengan langkah perlahan. Setiap langkah di koridor terasa panjang. Suara sepatu rekan-rekannya, bunyi printer, dan telepon yang berdering terdengar jauh di telinganya. Seolah dunia tiba-tiba melambat. Ada firasat aneh di dadanya, campuran antara gugup dan pasrah. Begitu pintu ruangan HR terbuka, dua orang sudah menunggunya. Kepala HR bernama Arman, dan seorang staf legal yang duduk dengan laptop terbuka di depannya. Tatapan mereka datar. Arman mempersilakan Raka duduk, namun suaranya tidak hangat seperti biasa. "Raka, terima kasih sudah datang," katanya formal. "Kami ingin menyampaikan bahwa setelah meninjau kembali kebutuhan tim dan kesesuaian internal, manajemen memutuskan untuk mengakhiri masa percobaan kamu per hari ini." Kata-kata itu menusuk dada Raka seperti udara dingin yang tiba-tiba menghentikan napas. Ia menatap Arman, mencoba memastikan apakah ia tidak salah dengar. "Maaf, Pak, saya dipecat." Arman menghela napas pendek. "Bukan dipecat, Raka. Hanya masa percobaanmu tidak diperpanjang." "Tapi saya baru 3 hari bekerja, Pak. Apa ada kesalahan dalam pekerjaan saya?" "Tidak ada masalah besar. Ini hanya soal kecocokan." "Kecocokan," kata yang terdengar lembut tapi menyakitkan. Raka tahu kalimat itu hanyalah alasan sopan untuk mengatakan, "Kami tidak menginginkanmu di sini." Ia menelan ludah, mencoba tetap sopan meski hatinya bergetar. "Saya mengerti, Pak. Tapi bolehkah saya tahu, kenapa secepat ini? Saya bahkan belum diberi kesempatan menyelesaikan tugas minggu pertama." Arman menggeleng, menghindari tatapannya. "Ini keputusan dari atas, Raka. Kami hanya menjalankan." Keputusan dari atas. Dalam sekejap, Raka tahu nama siapa yang dimaksud. Ia tidak perlu bertanya. Di balik ruangan kaca di lantai 25, seseorang pasti sedang meneguk kopi mahal sambil merasa puas atas keputusan profesional yang baru ia buat. Raka menunduk, menghela napas dalam. "Baik, Pak. Kalau begitu saya pamit. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan, meski sebentar." Arman terlihat gelisah, tapi tak berkata apapun. Ia hanya menyerahkan amplop kecil berisi hak kerja 3 hari dan meminta Raka mengembalikan ID card. Raka menerima amplop itu dengan tangan bergetar. Bukan karena marah, tapi karena berusaha menahan perasaan yang campur aduk, kecewa, sedih, tapi juga entah kenapa, lega. Ia tahu, ada hal-hal yang tidak bisa ia lawan dengan kata-kata. Kadang, diam lebih kuat daripada 1000 pembelaan. Ia keluar dari ruangan HR dengan langkah tenang. Sepanjang koridor, beberapa orang memperhatikannya, berbisik pelan, seolah menonton adegan yang sudah mereka duga sejak awal. Nadine berdiri di ujung lorong, menatapnya dengan pandangan bersalah. "Raka," katanya lirih. Raka tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Bu. Saya baik-baik saja." Ia tahu Nadine hanya menjalankan perintah. Tak ada gunanya menyalahkan orang yang juga terjebak dalam sistem yang tak adil. Sebelum benar-benar keluar dari gedung, Raka berhenti sejenak di depan lobi. Ia memandangi dinding kaca besar tempat logo perusahaan terpampang megah. Cahaya lampu memantul di huruf-huruf logam itu, membuatnya tampak berkilau. Tapi bagi Raka, kilau itu terasa dingin, kosong. Ia menatap papan nama itu lama, lalu tersenyum kecil. Senyum yang tidak menyiratkan dendam, tapi tekad. Ia berbisik pelan, hampir tak terdengar. "Allah tahu segalanya. Kalau ini jalan MU, saya terima. Tapi aku yakin, setiap ketidakadilan pasti ada waktunya untuk berbalik." Dengan langkah perlahan, ia berjalan menuju pintu keluar.
Hujan mulai turun. Rintiknya lembut di atas trotoar. Orang-orang berlarian mencari teduh. Tapi Raka tetap berjalan tanpa payung. Hujan itu terasa seperti air yang membersihkan, bukan sekadar membasahi. Di halte kecil di depan kantor, ia duduk sendirian. Ia membuka amplop kecil dari HR, melihat jumlah uang yang bahkan tak cukup untuk menutupi ongkos transport selama seminggu. Ia tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena menyadari betapa mudahnya nasib manusia dibolak-balik. Namun di balik tatapan yang kosong itu, ada sesuatu yang tumbuh diam-diam, keteguhan. Ia menatap kembali ke arah gedung tinggi di seberang jalan, gedung yang baru saja menolaknya, lalu berbisik dalam hati. Terima kasih, Allah, karena lewat penghinaan ini, kau ajarkan aku arti harga diri. Raka lalu berdiri, menyampirkan tasnya di bahu, dan melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Ia tidak tahu bahwa langkah tenangnya hari itu akan meninggalkan bekas dalam sejarah kecil perusahaan itu. Yang ia tahu hanya satu, tidak ada kegagalan jika seseorang masih punya keyakinan dan hati yang bersih. Dan di balik awan kelabu siang itu, ada sesuatu yang terasa berubah. Seolah langit pun tahu, sebuah perjalanan besar baru saja dimulai, meski Raka sendiri belum menyadarinya. Anda bilang. Malam menjelang di kota itu, dengan lampu-lampu gedung tinggi menyala seperti gugusan bintang di bumi. Angin berhembus lembut membawa aroma hujan yang masih tersisa dari sore tadi. Di lantai 25 gedung PT Bintang Arunika, suasana kantor sudah sepi. Meja-meja bersih, komputer dimatikan, hanya suara AC yang bergumam pelan. Di antara sunyi itu, hanya satu ruangan yang masih terang, ruangan direktur utama. Dimas duduk di kursinya yang besar, tubuhnya bersandar ke belakang, matanya menatap kosong ke layar laptop yang menampilkan grafik penjualan. Di atas meja, secangkir kopi hitam mulai dingin. Hatinya tidak tenang, meski wajahnya tetap menyimpan ketenangan palsu seperti topeng yang sudah ia kenakan terlalu lama. Sudah 2 hari sejak ia memutuskan untuk memecat Raka. Keputusan yang baginya ringan, sama seperti menyingkirkan batu kecil di jalan. Namun entah kenapa, bayangan wajah tenang karyawan baru itu masih menempel di kepalanya. Ia masih ingat tatapan Raka ketika meninggalkan ruangan, bukan tatapan marah, bukan juga sedih, tapi tatapan yang seolah berkata, "Aku akan kembali, bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan siapa aku." Dimas menghela napas berat, mencoba menepis pikiran itu. Ia menatap jam di dinding, hampir pukul 11 malam. Ia tahu ia seharusnya pulang, tapi tubuhnya menolak meninggalkan kursi. Di luar, hujan kembali turun. Suaranya mengetuk kaca jendela besar seperti detak waktu yang mengingatkan bahwa sesuatu akan segera berubah. Telepon di meja tiba-tiba berdering, memecah kesunyian. Dimas mengangkatnya dengan malas. "Ya, Dimas di sini." "Selamat malam, Pak Dimas." Suara di seberang terdengar tenang tapi serius. Suara dari kantor pusat luar negeri. "Saya ingin memberitahukan bahwa besok pagi pemilik utama perusahaan akan datang langsung ke Indonesia untuk melakukan inspeksi mendadak." Dimas terdiam sejenak. "Besok? Anda serius? Tidak ada pemberitahuan sebelumnya." "Ini keputusan mendadak dari Dewan. Mereka ingin melihat bagaimana kondisi perusahaan secara langsung. Kami harap Anda bisa mempersiapkan segalanya." Klik. Sambungan terputus. Jantung Dimas berdetak lebih cepat. Ia menatap layar komputer, lalu menegakkan tubuhnya. "Pemilik utama datang? Besok?" Gumamnya pelan. Ini bukan hal kecil. Dalam sejarah perusahaan, pemilik utama, orang yang namanya jarang disebut tapi punya kuasa penuh atas segalanya, belum pernah datang secara tiba-tiba seperti ini. Ia segera berdiri, berjalan ke jendela, menatap kota yang bercahaya di bawah sana. Kilau lampu seakan menertawakan kegelisahannya. Selama ini ia merasa menjadi raja di perusahaannya sendiri, merasa tidak ada yang bisa menyentuhnya. Tapi kali ini, ada sesuatu yang membuat dada terasa sesak, semacam firasat bahwa badai sedang mendekat, tapi belum tahu dari arah mana. Dimas menekan tombol di telepon internal. "Nadine, kamu masih di kantor?" Suara pelan terdengar dari seberang. "Masih, Pak."
Saya sedang menutup laporan keuangan bulanan. Bagus. Panggil semua kepala divisi besok pagi jam 7. Kita rapat darurat. Dan pastikan semua ruangan bersih, terutama lantai 25. Saya tidak mau ada yang terlihat berantakan. Baik, Pak. Setelah menutup telepon, Dimas menatap kembali ruangan yang kini terasa terlalu besar dan terlalu sunyi. Ia memijat pelipisnya pelan. Rasa lelah merayap dari tengkuk hingga ke dada. Ia sadar, ia sudah terlalu lama hidup dalam tekanan, berusaha terlihat sempurna di mata atasannya, tapi tanpa sadar kehilangan empati terhadap orang-orang di bawahnya. Namun egonya masih lebih keras dari suaranya sendiri. Aku sudah sampai di titik ini bukan karena belas kasihan siapapun, gumamnya lirih. Aku berjuang sendiri. Kalimat itu menenangkan dirinya sejenak, meski dalam hati kecilnya ia tahu, bukan perjuangan yang membuatnya dingin, melainkan rasa takut kehilangan kekuasaan. Lampu di luar ruangan padam satu persatu, meninggalkan hanya cahaya dari ruang direktur yang memantul di lantai marmer. Dimas mengambil map dari atas meja, memeriksa laporan yang disusun oleh tim HR. Di sana, nama Raka masih tercantum, dicoret dengan tinta merah tebal, tanda bahwa karyawan itu resmi dikeluarkan. Ia menatap nama itu lama, lalu meletakkannya di meja, namun tangannya tak kunjung bisa menutup map itu. Entah kenapa, di matanya yang lelah, tinta merah itu tampak seperti peringatan. Ada getaran halus di dadanya yang ia abaikan, seperti suara hati yang berbisik pelan. Kamu salah menilai seseorang, Dimas. Namun sebelum ia sempat merenung lebih jauh, pintu ruangan terbuka pelan. Nadine masuk, membawa beberapa berkas. Maaf, Pak, saya tidak ingin mengganggu, tapi ini laporan yang harus ditandatangani sebelum tengah malam. Dimas mengangguk. Letakkan di meja. Oh ya, besok pagi kamu dampingi saya selama inspeksi. Saya ingin semuanya berjalan sempurna. Baik, Pak. Nadine menatapnya sejenak. Ia ingin bertanya, tapi menahan diri. Setelah beberapa detik hening, ia akhirnya berkata pelan. Pak, saya hanya ingin bilang, terkadang kesempurnaan tidak selalu datang dari orang yang terlihat sempurna. Dimas menatapnya dengan alis berkerut. Apa maksudmu? Nadine tersenyum tipis. Tidak ada, Pak. Selamat malam. Ia lalu pergi, meninggalkan Dimas dalam keheningan yang lebih dalam dari sebelumnya. Begitu pintu tertutup, Dimas kembali memandang jendela. Di luar, hujan semakin deras, seperti tirai air yang menutupi pandangan. Di kejauhan, kilat menyambar, menerangi langit malam sesaat, lalu kembali gelap. Dimas berdiri di sana lama, menatap refleksinya di kaca. Sosok pria yang tampak sukses tapi matanya kosong. Ia menatap dirinya sendiri dan berbisik pelan. Apakah semua ini sepadan? Namun tak ada jawaban. Hanya gemuruh petir yang terdengar, seolah langit ikut berbicara dengan bahasa yang tak bisa dimengerti manusia. Dan di bawah atap gedung yang megah itu, seorang direktur yang dulu merasa berkuasa kini mulai merasakan sesuatu yang asing, ketakutan. Bukan pada orang lain, tapi pada kenyataan bahwa mungkin, tanpa disadarinya, ia sedang berada di ambang perubahan besar yang akan mengguncang segalanya. Malam itu, di antara denting hujan dan sunyi yang menekan, Dimas menutup matanya sejenak. Ia tidak tahu, badai yang ia rasakan di dadanya bukan sekadar firasat, tapi permulaan dari sesuatu yang akan membalikan seluruh kehidupannya. Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh di luar jangkauan logikanya. Pagi itu, udara di sekitar gedung PT Bintang Arunika terasa berbeda. Tidak ada canda ringan dari para karyawan seperti biasanya. Tidak ada tawa kecil di depan lift. Bahkan langkah kaki pun terdengar lebih cepat, lebih gugup. Semua orang tampak gelisah, seolah mereka tahu hari itu bukan hari biasa. Jam baru menunjukkan pukul 6:45, namun hampir seluruh staf sudah berada di kantor. Ruangan lobi yang biasanya sunyi kini penuh aktivitas. Petugas kebersihan menyeka meja dengan tergesa-gesa, resepsionis memeriksa ulang daftar tamu, dan Nadine, sang sekretaris direktur, berlari kecil ke arah tim keamanan sambil membawa berkas. Pastikan semua lantai bersih, terutama ruang rapat utama, katanya tegas.
Pemilik saham utama datang pagi ini. Jangan sampai ada satupun kesalahan kecil. Kata-kata pemilik saham utama itu seperti mantra yang membuat semua orang menegakkan punggung. Sosok itu hampir tak pernah muncul. Bahkan nama aslinya jarang disebut. Ia seperti bayangan yang mengendalikan segalanya dari jauh. Seseorang yang bahkan Dimas sendiri tak pernah temui langsung sejak diangkat menjadi direktur. Sementara itu, di ruang kerjanya, Dimas berdiri di depan cermin besar. Jasnya sudah disetrika sempurna, dasinya rapi, sepatunya mengilap seperti kaca. Tapi di balik semua itu, matanya menyimpan kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Ia menatap pantulannya lama, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia siap. Namun, suara kecil di dalam dadanya berbisik sebaliknya. Ia menarik napas dalam, lalu memandang keluar jendela. Dari lantai 25, ia bisa melihat jalan besar di bawah sana, padat dengan mobil, sibuk seperti pikirannya. Hari ini aku harus tampil sempurna, katanya pelan, seolah mencoba menenangkan diri. Nadine masuk tanpa mengetuk. Pak, semuanya sudah siap. Tim resepsionis sudah diberi instruksi. Ruangan rapat sudah dibersihkan, dan apa? Potong Dimas. Mobil tamu dari bandara sudah meluncur ke arah sini. Sekitar 15 menit lagi akan tiba. Dimas mengangguk, tapi wajahnya tetap tegang. Ia berjalan ke mejanya, merapikan berkas, memastikan pena diletakkan sejajar dengan tepi meja, kebiasaan kecilnya ketika gugup. Baik, begitu tamu itu datang. Langsung antar ke ruang rapat. Saya tunggu di sana. Nadine sempat ingin bicara, namun menahan diri. Ia tahu Dimas bukan tipe orang yang ingin mendengar banyak saat sedang cemas. Ia hanya berkata, "Semoga semuanya lancar, Pak." Lalu keluar dengan langkah cepat. Di lobi, suasana semakin menegangkan. Karyawan berdiri lebih tegap dari biasanya, seolah tiap gerak mereka sedang diawasi. Aroma parfum mahal bercampur dengan wangi pembersih lantai. Suara langkah sepatu terdengar jelas di lantai marmer yang berkilau. Semua mata tertuju pada pintu kaca besar di depan. Pintu yang sebentar lagi akan terbuka untuk seseorang yang selama ini hanya mereka dengar namanya. Beberapa menit kemudian, 2 mobil hitam berhenti di depan gedung. Dari mobil pertama keluar 2 pria berjas gelap. Tampak seperti pengawal pribadi. Mereka menatap sekeliling dengan wajah serius. Lalu, dari mobil kedua, seorang pria keluar perlahan. Ia mengenakan jas abu-abu elegan, kemeja putih bersih, dan senyum tenang di wajahnya. Seketika, suasana lobi hening total. Bahkan suara printer di meja resepsionis berhenti karena sang operator lupa menekan tombol lanjut. Semua mata tertuju pada pria itu. Langkahnya mantap. Tidak tergesa tapi juga tidak sombong. Ia menatap sekeliling, memberi senyum sopan kepada setiap orang yang menyapanya dengan gugup. Nadine yang berdiri di depan sempat kehilangan kata-kata begitu melihat wajahnya dengan jelas. Ada sesuatu yang familiar. Ia menatap lebih lekat, lalu tubuhnya sedikit menegang. "Raka?" Bisiknya hampir tak terdengar. Tapi pria itu hanya tersenyum kecil, menatapnya sekilas tanpa menjawab. Raka berjalan melewati lobi dengan tenang, membawa aura yang berbeda dari siapapun di sana. Bukan aura kemewahan, tapi wibawa yang lahir dari ketenangan dan keyakinan diri. Semua orang seolah tersihir oleh caranya menatap, oleh caranya melangkah, oleh kesederhanaan yang justru terasa begitu kuat. "Selamat datang, Pak," ujar salah satu staf dengan suara bergetar. Raka hanya mengangguk dan menjawab pelan. "Terima kasih. Saya ingin langsung bertemu dengan Direktur Dimas." Nadine masih berdiri di tempat. Matanya tidak lepas dari sosok yang beberapa hari lalu berjalan keluar dari gedung ini dengan amplop kecil di tangannya. Waktu seolah berhenti. Ia teringat saat Raka berkata, "Saya baik-baik saja, Bu." Dengan senyum yang sama seperti yang ia lihat sekarang, senyum yang menenangkan tapi misterius. Ia cepat-cepat menunduk, menyembunyikan keterkejutannya. "Silakan lewat, Pak. Saya akan antar." Lift terbuka, dan keduanya masuk. Selama perjalanan ke lantai 25, tak ada percakapan.
Hanya suara mesin lift dan detak jantung Nadine yang semakin cepat. Raka berdiri diam, pandangannya lurus ke depan. Tapi dari caranya berdiri, dari matanya yang memantulkan cahaya lembut, Nadine tahu, ini bukan lagi Raka yang dulu. Ketika pintu lift terbuka, Dimas sudah berdiri di depan ruang rapat, berusaha tersenyum profesional. Tapi begitu melihat siapa yang keluar dari lift, senyum itu membeku. Napasnya tertahan, matanya membesar seolah tak percaya. "Raka?" Suaranya nyaris serak. Raka berjalan mendekat dengan langkah tenang, sementara Nadine menunduk dalam. Tak ada kata yang diucapkan selama beberapa detik. Hanya keheningan yang berat, menggantung di udara di antara mereka. Dimas mencoba tersenyum lagi, tapi bibirnya gemetar. Apa kamu di sini untuk wawancara lagi?" Katanya setengah bercanda, berusaha menutupi kegugupan yang semakin nyata. Namun Raka tidak tertawa. Ia hanya menatapnya lurus, lalu berkata dengan nada pelan namun tegas. "Saya datang bukan untuk melamar kerja, Pak Dimas. Saya datang karena hari ini. Waktunya saya melihat sendiri bagaimana perusahaan ini dijalankan." Dimas menelan ludah. Jantungnya berdegup tak beraturan. Kata-kata itu terasa seperti kabar buruk yang belum sepenuhnya ia pahami. Hening kembali menguasai ruang itu, dan dalam hening itu, hati Dimas perlahan tenggelam oleh firasat yang tak bisa dijelaskan. Di balik ketenangan wajah Raka, ada sesuatu yang dalam, sesuatu yang belum ia pahami, tapi sudah membuatnya takut. Dan tanpa ia sadari, di balik kedatangan seorang pria yang pernah ia remehkan itu, badai yang ia rasakan semalam baru saja mulai bertiup. Ruangan rapat utama terasa lebih sunyi dari biasanya. Udara di dalamnya dingin, tapi bukan dingin dari mesin pendingin ruangan, melainkan dingin dari rasa tegang yang menusuk ke tulang. Dimas berdiri di ujung meja panjang, wajahnya kehilangan warna. Tangannya yang biasanya tegas kini gemetar halus di sisi tubuhnya. Di hadapannya, berdiri pria yang beberapa hari lalu ia singkirkan tanpa belas kasihan. Raka masih dengan tatapan tenangnya. Tapi kini ada wibawa yang berbeda dalam setiap gerakannya. Jasnya sederhana namun berkelas. Jam tangan di pergelangan kirinya terlihat mahal tapi tidak mencolok. Bukan gaya orang yang ingin pamer. Lebih seperti seseorang yang sudah lama terbiasa dengan posisi tinggi, namun memilih diam di tengah hiruk-pikuk dunia. Dimas menatapnya lama, menelan ludah. "Kau, apa yang kau lakukan di sini? Bagaimana bisa?" "Tenang saja, Pak Dimas," potong Raka pelan tapi tegas. "Saya datang bukan untuk membahas masa lalu, tapi untuk membicarakan masa depan perusahaan ini." Suara itu membuat Nadine yang berdiri di dekat pintu merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Raka berbicara dengan ketenangan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Nada bicaranya bukan lagi nada karyawan yang menunduk di hadapan atasan, tapi seseorang yang terbiasa memberi keputusan, bukan menerima perintah. Dimas tertawa kecil, gugup, berusaha menutupi ketidaknyamanan yang semakin nyata. "Saya tidak paham maksud Anda. Anda siapa sebenarnya? Investor baru? Auditor?" Raka menatapnya, lalu perlahan menarik kursi di ujung meja dan duduk. Ia membuka map hitam di tangannya, meletakkan satu dokumen di atas meja, dan memutarnya agar Dimas bisa membaca nama di pojok atasnya. Sekejap, darah di wajah Dimas surut. Logo perusahaan induk terpampang jelas di sana, diikuti tanda tangan dan cap yang hanya bisa dimiliki oleh satu orang, pemilik utama saham PT Bintang Arunika. Dan di bawah tanda tangan itu, tercantum satu nama yang membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Raka Prasetyo Wiranegara. "Tidak mungkin," gumamnya pelan, hampir tak bersuara. Raka menatapnya tanpa senyum. "Saya tidak menyalahkan Bapak kalau tidak tahu. Identitas saya memang tidak diumumkan secara luas. Saya ingin melihat sendiri bagaimana perusahaan ini berjalan tanpa pengaruh nama besar keluarga." Kata-kata itu menampar Dimas lebih keras dari 1000 hinaan. Ia teringat bagaimana ia memandang rendah Raka, bagaimana ia mengusirnya dengan kata-kata yang menusuk harga diri. Sekarang, semua kesombongan yang dulu ia banggakan hancur tanpa suara. Raka melanjutkan, nada suaranya tenang namun penuh tekanan.
Saya datang beberapa hari lalu bukan untuk mencari pekerjaan. Saya datang untuk melihat bagaimana sistem yang Bapak jalankan. Bagaimana Bapak memperlakukan orang-orang di bawah Bapak. Karena bagi saya, kualitas seorang pemimpin tidak diukur dari cara ia berbicara di ruang rapat, tapi dari bagaimana ia memperlakukan yang paling lemah. Setiap kata Raka turun seperti palu di dada Dimas. Ia mencoba membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Nadine, yang masih berdiri di belakang, merasa seolah menyaksikan kenyataan yang sulit dipercaya. Semua potongan cerita kini menyatu di kepalanya. Kesederhanaan Raka, ketenangan wajahnya, cara ia menerima penghinaan tanpa balasan, semuanya masuk akal sekarang. Jadi selama ini, Anda menguji kami, ucap Dimas akhirnya, dengan suara yang serak dan nyaris putus. Tidak, jawab Raka cepat. Saya tidak menguji siapapun. Saya hanya ingin tahu apakah orang-orang di sini masih punya hati di balik jas dan jabatan mereka. Hening kembali menguasai ruangan. Hanya terdengar detak jam dinding dan suara napas berat dari Dimas. Ia menatap lantai, merasa seolah dunia di sekitarnya runtuh. Selama ini, ia percaya dirinya sukses karena kecerdasan dan kerja keras. Tapi pagi itu, di depan seseorang yang pernah ia hina, ia merasa seperti anak kecil yang kehilangan arah. Raka memandangnya lama, lalu berkata pelan. Saya tahu, Bapak mungkin tidak bermaksud jahat, tapi setiap kata yang keluar dari mulut seorang pemimpin bisa membangun atau menghancurkan hidup orang lain. Dan ketika Bapak memecat saya hanya karena penampilan, Bapak tidak hanya menilai saya, Bapak menilai diri Bapak sendiri. Dimas menggenggam meja erat-erat, berusaha menahan air mata yang mulai memanas di matanya. Ia bukan tipe pria yang mudah menangis, tapi kali ini dadanya benar-benar sesak. Ia ingin minta maaf, tapi lidahnya kaku. Rasa malu menelannya bulat-bulat. Raka berdiri, menatap seluruh ruangan. Saya tidak datang untuk membalas. Saya datang untuk memperbaiki. Karena perusahaan ini bukan milik satu orang, tapi milik setiap orang yang bekerja dengan hati. Ia kemudian menatap Nadine. Terima kasih, Bu Nadine. Waktu itu, meski Bapak Dimas menghina saya, Anda tetap menunjukkan rasa hormat. Saya menghargainya. Nadine menunduk, menahan haru. Saya hanya berusaha sopan, Pak. Dan itu sudah cukup menunjukkan siapa Anda sebenarnya, jawab Raka dengan tulus. Dimas akhirnya bersuara, meski suaranya nyaris bergetar. Raka saya minta maaf. Saya tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Raka menatapnya dalam, lalu menjawab dengan lembut namun menusuk. Seharusnya Bapak tidak perlu tahu siapa saya untuk bisa menghormati saya. Kalimat itu membelah keheningan seperti pisau tajam. Dimas menunduk, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil di ruang yang selama ini ia kuasai. Raka menatap jendela, menatap cahaya pagi yang mulai menyusup masuk. Saya percaya, Allah selalu punya cara untuk membalikan keadaan. Kadang lewat cara yang tidak kita sangka. Saya hanya manusia yang kebetulan diberi kesempatan untuk melihat dari dua sisi, atas dan bawah. Dan hari ini, saya ingin membuka mata semua orang di sini bahwa rendah hati tidak akan menjatuhkan siapapun. Hening itu kini berubah menjadi berat tapi hangat. Ada pelajaran besar yang menggantung di udara, meski belum semuanya benar-benar disadari. Dimas hanya bisa duduk diam, menatap Raka dengan rasa bersalah yang dalam, sementara Nadine menahan napas agar tidak menangis. Raka melangkah pelan keluar dari ruang rapat, meninggalkan dua orang yang masih terpaku di tempat. Langkahnya tenang, tapi jejak kata-katanya tertinggal kuat di ruangan itu, membangunkan sesuatu yang lama tertidur di hati mereka. Kesadaran bahwa kekuasaan tanpa empati hanyalah kehampaan yang berbalut kemewahan. Pagi itu, udara di seluruh lantai 25 terasa berat. Para karyawan berjalan tergesa dengan wajah pucat, membawa tumpukan berkas di tangan. Tidak ada yang berbicara lebih dari sepatah dua kata. Ketegangan merayap seperti kabut dingin yang menembus setiap ruang, setiap napas. Sejak kedatangan Raka pagi itu, suasana kantor berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi tawa, tidak ada bisik-bisik gosip ringan, yang ada hanya rasa takut akan apa yang akan terungkap.
Dimas duduk di ruang kerjanya. Wajahnya pucat pasi. Ia belum pulih dari keterkejutannya mengetahui siapa sebenarnya Raka. Semalam ia bahkan tidak bisa tidur. Di kepalanya berulang kali terputar adegan di ruang rapat, suara tenang Raka, tatapannya yang menembus hati, dan kalimat yang tak akan pernah ia lupakan. Seharusnya Bapak tidak perlu tahu siapa saya untuk bisa menghormati saya. Kalimat itu menghantui pikirannya seperti gema yang tak pernah berhenti. Pukul 8 tepat. Pintu ruangannya diketuk. Nadine masuk dengan ekspresi serius. Pak Raka meminta semua kepala divisi berkumpul di ruang konferensi utama sekarang. Dimas mengangguk pelan. Suaranya serak. Baik. Saya akan ke sana. Ia berdiri, menatap jasnya di gantungan, lalu mengenakannya. Namun kali ini, jas itu tidak lagi memberi rasa bangga, hanya beban yang menekan pundaknya. Ruang konferensi utama tampak berbeda pagi itu. Di meja panjangnya sudah tersusun rapi tumpukan dokumen, laporan keuangan, catatan absensi, daftar gaji, dan arsip surat keluar masuk perusahaan. Di ujung meja, Raka duduk dengan tenang. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, tapi ketenangan yang justru membuat semua orang semakin gugup. Begitu semua kepala divisi duduk, Raka membuka pertemuan tanpa basa-basi. Terima kasih sudah datang tepat waktu, katanya dengan nada lembut namun tegas. Mulai hari ini, saya akan melakukan audit menyeluruh terhadap manajemen dan sistem internal perusahaan ini. Bukan untuk mencari kesalahan pribadi, tapi untuk melihat sejauh mana nilai-nilai kejujuran masih dijaga di tempat ini. Kalimat itu membuat beberapa orang saling pandang dengan wajah tegang. Kepala divisi keuangan tampak menelan ludah, kepala HR menunduk dalam, dan Dimas hanya bisa duduk diam, tangannya menggenggam meja erat-erat. Raka melanjutkan, saya menemukan beberapa laporan yang tidak konsisten. Ada dana lembur yang tidak pernah sampai ke karyawan, ada potongan gaji tanpa alasan, dan ada juga proyek fiktif yang menghabiskan anggaran besar tanpa hasil nyata. Saya ingin tahu siapa yang bertanggung jawab atas semua ini. Suasana langsung membeku. Beberapa kepala divisi mulai membuka mulut, saling menyalahkan dengan suara bergetar. Raka mengangkat tangannya pelan, menghentikan kekacauan itu. Saya tidak butuh alasan atau pembelaan. Saya hanya ingin kebenaran. Ia lalu berdiri, berjalan perlahan mengitari meja. Tatapannya bergeser dari satu wajah ke wajah lain. Saya pernah bekerja di posisi paling bawah, merasakan susahnya hidup dari gaji pas-pasan. Saya tahu rasanya ketika hak kecil seseorang dirampas oleh sistem yang hanya memihak ke atas. Itulah sebabnya saya tidak akan diam ketika melihat ketidakadilan di tempat yang seharusnya menjadi sumber rezeki. Salah satu manajer muda menunduk dan bergetar, lalu akhirnya berkata lirih, "Pas sebagian kebijakan itu, atas perintah langsung dari Pak Dimas." Semua mata serentak beralih ke arah Dimas. Pria itu menutup mata, mencoba menahan diri agar tidak meledak. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu ucapan itu benar. Ia memang pernah menyetujui pemotongan tunjangan untuk menekan biaya. Ia juga menutup mata ketika ada laporan tidak jujur selama hasil akhir terlihat bagus di atas kertas. Raka berhenti berjalan, berdiri di belakang kursi Dimas. "Benarkah itu, Pak Dimas?" Dimas membuka matanya perlahan. Suaranya pelan, nyaris berbisik. "Ya, sebagian memang atas keputusan saya. Tapi saya lakukan karena saya pikir itu untuk efisiensi, untuk menjaga stabilitas perusahaan." "Efisiensi yang menekan yang lemah tidak akan pernah disebut stabilitas," jawab Raka dingin. "Itu bentuk keserakahan yang dibungkus logika bisnis." Kalimat itu membuat dada Dimas seperti ditusuk. Ia menunduk. Matanya mulai memanas. Tidak ada lagi sisa arogansi yang dulu ia miliki. Ia hanya seorang pria yang sedang dihakimi oleh kebijakannya sendiri. Raka lalu duduk kembali. "Mulai hari ini, saya ingin semua laporan dibuka secara transparan. Tidak ada data yang disembunyikan. Setiap divisi harus menyerahkan dokumen asli ke saya langsung. Saya ingin tahu berapa banyak orang yang sudah dikorbankan oleh sistem ini." Tak ada yang berani menolak. Semua mengangguk. Wajah mereka menegang.
Nadine yang duduk di pojok mencatat setiap instruksi dengan cepat. Tapi sesekali ia menatap Raka, kagum dengan ketenangan dan keadilannya. Setelah rapat berakhir, satu persatu kepala divisi keluar dari ruangan. Hanya Dimas yang masih tertinggal. Ia duduk tanpa kata. Matanya menatap kosong ke meja. Raka memperhatikannya sejenak sebelum berbicara pelan. Saya tidak ingin mempermalukan Bapak di depan semua orang. Saya tahu Bapak sudah bekerja keras untuk sampai di posisi itu. Tapi keras bukan berarti benar. Kadang, kita terlalu sibuk mempertahankan kuasa, sampai lupa siapa yang terluka karena keputusan kita. Dimas mengangkat pandangan, menatap Raka dengan mata basah. Kau benar. Saya terlalu sombong. Saya pikir dengan jabatan dan pencapaian, saya bisa mengendalikan segalanya. Tapi ternyata, saya hanya kehilangan arah. Raka menatapnya lama, lalu berkata dengan nada yang lembut namun tegas. Kesalahan bukan akhir dari segalanya, Pak. Yang membuat kita jatuh bukan kesalahan, tapi ketika kita menolak belajar darinya. Hening melingkupi ruangan itu. Di luar, suara printer dan langkah kaki karyawan terdengar samar, tapi di dalam ruangan itu, yang terdengar hanyalah dua napas yang sama-sama berat. Satu dari seseorang yang dulu merendahkan, satu dari seseorang yang dulu direndahkan namun memilih untuk mengangkat. Raka akhirnya berdiri. Besok saya akan memeriksa hasil audit tahap pertama. Saya harap Bapak hadir. Saya ingin melihat bagaimana seorang pemimpin mempertanggungjawabkan perbuatannya, bukan dengan kata-kata, tapi dengan keberanian untuk berubah. Dimas menunduk dalam. Saya akan datang. Dan saya akan bertanggung jawab. Raka berjalan keluar, meninggalkan Dimas sendirian di ruangan yang kini terasa seperti penjara bagi pikirannya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, Dimas merasa kecil, tapi dalam keterpurukan itu, ada secercah cahaya kecil, kesadaran. Dan di luar sana, di koridor panjang yang dipenuhi berkas audit dan wajah-wajah cemas, Raka melangkah perlahan. Ia tahu ini belum berakhir. Perubahan tidak bisa terjadi dalam sehari, tapi setiap langkah menuju kejujuran selalu dimulai dari satu keputusan, berhenti takut pada kebenaran. Hari itu, kantor yang dulu dibangun atas kesombongan mulai berguncang oleh kejujuran seorang yang pernah dianggap tidak pantas. Dan tanpa disadari siapapun, keheningan itu adalah tanda pertama dari kebangkitan yang sedang disiapkan Allah, bukan untuk menghukum, tapi untuk menyadarkan. Langit pagi itu terlihat pucat, seolah ikut menahan napas bersama semua orang di kantor. Hujan semalam menyisakan udara lembab dan dingin, tapi bukan itu yang membuat dada para karyawan terasa sesak. Setelah audit besar-besaran yang dilakukan Raka kemarin, suasana kantor benar-benar berubah. Tak ada lagi tawa basa-basi di pantry, tak ada canda saat jam istirahat. Semua orang seperti sedang menunggu sesuatu yang mereka tahu akan datang, tapi tidak tahu seberapa besar dampaknya. Dimas duduk sendirian di ruang kerjanya. Jas yang biasanya membuatnya tampak gagah kini terasa seperti beban di pundak. Pandangannya kosong menatap laporan-laporan di mejanya. Angka-angka yang dulu menjadi kebanggaannya kini justru terlihat seperti barisan kesalahan yang menuduhnya. Ia mengusap wajahnya perlahan, mencoba menenangkan diri. Dalam hatinya, ia tahu, apa yang terjadi bukan hanya soal audit. Ini soal kesombongan yang akhirnya menampar dirinya sendiri. Suara ketukan pintu memecah keheningan. Masuk, katanya lemah. Nadine muncul di ambang pintu, membawa setumpuk dokumen. Tatapannya lembut, tapi juga prihatin. Ini hasil audit tahap pertama, Pak. Semua data sudah diverifikasi oleh tim Pak Raka. Dimas mengangguk tanpa menatap. Letakkan saja di meja. Ia bisa mendengar langkah Nadine menjauh, tapi sebelum pintu tertutup, ia berkata lirih, Bu Nadine. Nadine berhenti. Ya, Pak. Menurutmu, apakah aku pantas dimaafkan? Pertanyaan itu menggantung di udara, membuat Nadine menatapnya lama. Ia tahu, di balik suara berat itu, ada penyesalan yang sungguh-sungguh. Pak, ujarnya pelan. Setiap orang bisa salah, tapi tidak semua orang mau mengakui kesalahannya. Mungkin itu awal dari maaf yang sebenarnya.
Dimas hanya menatap meja, tidak menjawab. Ia tahu kata-kata Nadine benar. Namun yang paling sulit bukanlah meminta maaf pada orang lain, melainkan memaafkan dirinya sendiri. Beberapa jam kemudian, seluruh staf dipanggil ke aula utama. Di sana, Raka berdiri di depan panggung sederhana. Wajahnya tenang seperti biasa, namun di matanya ada pancaran ketegasan. Ia menatap satu persatu orang yang hadir, mata-mata yang dipenuhi rasa takut, penyesalan, dan juga harapan. "Terima kasih sudah hadir," katanya memulai. "Hari ini saya tidak akan berbicara soal angka atau laporan keuangan. Saya ingin berbicara tentang sesuatu yang lebih penting dari semua itu, tentang hati." Suasana ruangan mendadak hening. Tidak ada yang bergerak. Hanya suara lembut Raka yang terdengar. Namun setiap katanya menembus jauh ke dalam. "Selama beberapa hari saya di sini, saya melihat banyak hal. Ada yang bekerja dengan hati, ada yang bekerja karena takut kehilangan pekerjaan. Ada juga yang bekerja demi uang semata. Saya tidak menyalahkan siapapun. Tapi yang ingin saya tanya adalah, kapan terakhir kali kalian bekerja karena ingin membawa kebaikan, bukan hanya keuntungan?" Beberapa orang menunduk. Ada yang menggigit bibir, ada yang menatap lantai, dan bahkan ada yang mulai meneteskan air mata. Raka melanjutkan dengan nada lebih lembut. "Perusahaan ini dibangun bukan hanya dengan uang, tapi dengan kepercayaan. Dan kepercayaan itu hancur ketika satu orang mulai menipu. Ketika satu orang mulai merasa lebih tinggi dari yang lain. Saya tahu rasa takut kalian hari ini. Tapi jangan salah, tujuan saya bukan untuk menghancurkan siapapun. Saya datang untuk memperbaiki. Karena saya percaya, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mau mengubah dirinya sendiri." Kata itu, Allah, jatuh dengan kekuatan yang tak terjelaskan. Dimas, yang berdiri di barisan belakang, menunduk dalam-dalam. Hatinya bergetar. Sudah lama ia tidak mendengar nama itu disebut dengan ketulusan seperti itu di tempat kerja. Sudah lama pula ia melupakan doa sebelum memulai hari, melupakan makna keberkahan di balik setiap rezeki. Raka berhenti sejenak, memberi waktu bagi kata-katanya untuk meresap. Lalu ia menatap langsung ke arah Dimas. "Saya tahu beberapa keputusan yang diambil di masa lalu menyakiti banyak orang. Tapi hari ini, saya tidak datang untuk menghukum. Saya ingin memberi kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk membuktikan bahwa kesalahan bisa menjadi awal dari perubahan." Semua mata kini menatap Dimas. Ia tertegun, tak tahu harus bereaksi seperti apa. Raka melangkah perlahan menghampirinya, lalu berhenti tepat di depannya. "Pak Dimas," katanya lembut. "Saya tidak membenci Bapak. Saya bahkan menghormati Bapak karena berani mengakui kesalahan di depan semua orang. Tapi izinkan saya mengingatkan satu hal. Pemimpin sejati bukan yang sempurna, tapi yang mau belajar dari setiap luka yang ia sebabkan." Dimas menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Suaranya nyaris tidak terdengar saat ia berkata, "Saya tidak pantas diberi kesempatan kedua, Raka." Raka tersenyum samar. "Tidak ada yang pantas, Pak. Tapi Allah selalu memberi kesempatan bagi siapapun yang mau berubah. Bahkan orang yang paling sombong sekalipun." Kata-kata itu menghantam Dimas seperti ombak besar. Ia menunduk, dan air matanya akhirnya jatuh. Ruangan itu sunyi, tapi keheningan itu tidak lagi menakutkan. Ia menyalami Raka dengan tangan gemetar. "Terima kasih," katanya. "Terima kasih karena tidak membalas keburukan dengan kebencian." Raka menjabat tangannya erat. Kebencian tidak akan memperbaiki apapun. Tapi kesabaran, itulah yang akan mengubah segalanya. Para karyawan yang menyaksikan adegan itu ikut terharu. Beberapa di antara mereka menitikkan air mata. Mereka tahu, pagi itu bukan sekadar pertemuan kerja, tapi sebuah pelajaran hidup. Tentang kesombongan yang runtuh, tentang maaf yang menguatkan, dan tentang hati yang akhirnya terbuka kembali. Raka memandang seluruh ruangan dan berkata pelan, "Kita semua pernah salah. Tapi kalau hari ini kita memilih untuk jujur, maka perusahaan ini masih punya harapan. Karena yang menegakkan tempat ini bukan uang, bukan jabatan,
tapi manusia yang berhati bersih. Tepuk tangan perlahan terdengar, bukan karena formalitas, tapi karena keikhlasan. Dan di tengah tepuk tangan itu, Dimas menatap Raka dengan mata yang kini berbeda, bukan mata seorang atasan, tapi mata seorang murid yang baru belajar arti rendah hati. Hari itu, PT Bintang Arunika tidak sedang menjalani audit bisnis. Mereka sedang menjalani audit hati. Dan di tengah semua kebisuan dan rasa malu, kehadiran Raka menjadi pengingat bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi, kecuali kekuasaan kebenaran yang dijaga dengan kesabaran dan kejujuran. Dalam hati kecilnya, Raka berbisik, "Terima kasih, Allah, karena Engkau jadikan aku saksi, bukan hakim." Dan dengan itu, suasana kantor yang sempat gelap mulai perlahan diterangi oleh sesuatu yang sederhana, harapan. Pagi itu, suasana di kantor terasa seperti detik sebelum hujan deras turun. Semua orang menahan napas. Setelah pidato Raka kemarin, banyak yang tak bisa tidur. Beberapa karyawan menatap meja kerja mereka dengan mata kosong, seolah sedang menunggu nasib. Ada yang diam-diam berdoa, ada yang menyesali ucapan dan sikap masa lalu, dan tak sedikit yang merasa malu karena baru sadar betapa sombongnya mereka selama ini. Di tengah suasana yang penuh kecemasan itu, kabar menyebar cepat. Raka akan mengumumkan keputusan besar hari ini. Tidak ada yang tahu apa bentuknya, tapi semua orang tahu satu hal, hidup mereka mungkin tidak akan sama lagi setelah hari ini. Raka tiba di kantor tanpa pengawalan, tanpa kemewahan. Ia hanya mengenakan kemeja putih bersih dan jam tangan sederhana. Nadine sudah menunggunya di lobi. Tampak tegang. "Pak, semua karyawan sudah berkumpul di aula," katanya cepat. Raka tersenyum lembut. "Baik, mari kita ke sana." Ketika ia masuk ke aula besar, ruangan yang biasanya ramai dengan suara kini berubah hening seperti ruang ibadah. Ratusan pasang mata menatapnya dengan campuran harap dan takut. Di barisan depan, Dimas duduk dengan wajah yang menua dalam semalam. Tidak ada sisa arogansi di matanya, hanya kelelahan dan kesadaran. Raka berdiri di podium, menatap sekeliling perlahan. Suaranya tenang saat ia mulai berbicara. "Terima kasih, semuanya, karena sudah bertahan dan mau belajar. Saya tahu hari-hari terakhir ini berat. Audit, pengakuan, rasa malu, semua itu seperti badai yang menghantam hati kita. Tapi kadang, badai tidak datang untuk menghancurkan. Ia datang untuk membersihkan." Beberapa orang menunduk. Kalimat itu menggema di dada mereka seperti nasihat yang datang dari sesuatu yang lebih tinggi. Raka melanjutkan, "Saya sudah meninjau semua laporan, mendengarkan banyak cerita, dan saya tahu siapa yang bersalah dan siapa yang hanya ikut arus. Tapi saya tidak akan mengumumkan nama siapapun. Karena hari ini, bukan tentang siapa yang salah. Ini tentang siapa yang mau berubah." Keheningan menyelimuti ruangan. Semua orang kini menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kemudian Raka beralih menatap Dimas. "Pak Dimas, berdirilah." Dimas menegakkan tubuhnya perlahan, berdiri dengan kepala menunduk. Jantungnya berdebar keras. Ia tahu momen ini akan tiba, tapi tak siap untuk mendengarnya. Raka menatapnya lama sebelum berbicara. "Banyak orang berpikir saya akan memecat Anda. Mereka mungkin mengira saya ingin membalas perlakuan Bapak waktu itu. Tapi, saya tidak diajarkan untuk menanam dendam. Saya diajarkan untuk menanam keadilan dan kasih." Dimas menatap Raka. Matanya bergetar. "Raka, saya tidak pantas diberi kebaikan sebesar ini." Raka tersenyum tipis. "Mungkin tidak, Pak. Tapi setiap manusia berhak diberi kesempatan untuk menebus dirinya. Dan kesempatan itu tidak selalu berbentuk posisi tinggi." Ruangan semakin hening. Semua orang menahan napas. "Mulai hari ini," lanjut Raka, "Bapak tidak lagi menjabat sebagai direktur utama. Posisi itu akan saya serahkan kepada tim kepemimpinan baru yang saya pilih. Namun, saya tidak memecat Bapak. Saya ingin Bapak tetap di sini, sebagai staf biasa di divisi yang dulu Bapak pimpin." Kalimat itu turun perlahan tapi tegas, seperti air hujan pertama yang membasahi tanah kering. Semua orang terdiam. Beberapa karyawan bahkan menatap satu sama lain,
tidak percaya dengan keputusan itu. Tidak ada penghinaan dalam nada suara Raka, hanya ketulusan yang dalam. Dimas memejamkan mata. Napasnya bergetar, seolah baru saja menelan sesuatu yang berat. Menjadi staf? Tanyanya lirih. Ya, jawab Raka lembut. Mulai sekarang, Bapak akan belajar melihat dari bawah. Saya ingin Bapak tahu bagaimana rasanya berdiri di tempat orang yang dulu Bapak rendahkan. Dan ketika waktunya tiba, mungkin Bapak akan mengerti mengapa Allah menurunkan seseorang bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menyelamatkan. Air mata akhirnya jatuh dari mata Dimas. Ia menunduk dalam-dalam, lalu bersujud kecil di tempatnya, menutup wajah dengan kedua tangan. Suara tangisnya pelan tapi nyata, mengguncang setiap hati yang mendengar. Tak ada yang berani bersuara. Semua hanya bisa menyaksikan bagaimana seorang pria yang dulu sombong akhirnya luluh di hadapan keadilan yang penuh kasih. Raka menatapnya tanpa kebencian. Ia tahu, penyesalan yang tulus tidak perlu dipermalukan, cukup diberi arah. Bangkitlah, Pak Dimas. Jalan kita belum berakhir. Hari ini bukan akhir dari jabatanmu, tapi awal dari perjalananmu sebagai manusia. Dimas berdiri perlahan. Wajahnya basah, tapi ada sinar baru di matanya. Sinar yang sudah lama padam, kini menyala kembali. Terima kasih, katanya dengan suara serak. Terima kasih karena tidak memperlakukan saya seperti saya memperlakukan Anda. Raka hanya menjawab, saya juga pernah jadi orang kecil, Pak. Dan orang kecil itu mengajarkan saya satu hal, tidak semua kekalahan harus dibalas, kadang cukup diubah jadi pelajaran. Tepuk tangan pelan terdengar dari belakang ruangan, dimulai oleh Nadine, lalu menyebar ke seluruh aula. Tapi tepuk tangan itu bukan tepuk tangan kemenangan, melainkan penghormatan. Penghormatan kepada seseorang yang mampu memimpin tanpa harus menjatuhkan, yang mampu menegur tanpa menghina. Raka lalu menatap semua orang. Ingatlah hari ini. Karena hari ini kita belajar bahwa jabatan tidak menentukan nilai seseorang. Yang menentukan adalah hatinya. Mulai besok, perusahaan ini tidak akan lagi berjalan dengan ketakutan, tapi dengan kejujuran. Tidak ada lagi yang tinggi atau rendah di sini. Kita semua sama di hadapan Allah. Suara itu menggetarkan seluruh ruangan. Bukan karena keras, tapi karena tulus. Setiap kata menembus hati seperti doa yang diucapkan dari tempat yang suci. Setelah itu, Raka turun dari podium, menyalami setiap karyawan satu persatu. Tidak ada jarak antara pemilik dan pekerja. Tidak ada sekat antara kaya dan sederhana. Dan ketika ia sampai di depan Dimas, mereka berdua saling menatap, bukan sebagai musuh, tapi sebagai dua manusia yang sama-sama belajar tentang makna kehormatan. Saat semua orang perlahan meninggalkan aula, Dimas masih berdiri di tempat. Ia menatap tangan Raka yang baru saja menjabatnya, lalu menatap langit-langit ruangan dengan air mata yang belum kering. Dalam hati ia berbisik pelan, "Terima kasih, Allah, karena Engkau turunkan aku untuk mengangkatku kembali dengan cara yang lebih manusiawi." Dan di sudut aula itu, di tengah senyap dan rasa haru, lahirlah sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, rasa damai. Rasa yang hanya muncul ketika kesombongan menyerah dan hati kembali pada kejujuran. Waktu berjalan, tapi tidak ada yang kembali sama seperti sebelumnya. Sejak hari ketika Raka menurunkan Dimas dari kursinya dan memberikan kesempatan kedua, kantor PT Bintang Arunika berubah perlahan, tapi pasti. Perusahaan yang dulu dipenuhi ketegangan dan hierarki kini mulai bernapas dalam ritme yang lebih manusiawi. Tidak ada lagi suara tinggi yang menekan bawahan. Tidak ada lagi tatapan sinis bagi mereka yang datang dengan pakaian sederhana. Di setiap lantai, udara terasa lebih ringan, seolah dinding-dinding kaca yang dulu memantulkan kesombongan kini memantulkan cahaya kehangatan. Raka memutuskan untuk tetap di kantor itu selama beberapa bulan. Bukan sebagai pemilik yang berkuasa, tapi sebagai pembimbing. Ia datang setiap pagi tanpa pengawalan, menyapa satu persatu karyawan, mendengarkan cerita mereka tentang keluarga, kesulitan hidup, dan impian kecil yang selama ini terkubur di bawah tekanan pekerjaan. Bagi Raka, membangun perusahaan bukan hanya soal laba, tapi soal menumbuhkan hati manusia yang bekerja di dalamnya.
Sementara itu, Dimas kini menempati meja kecil di divisi administrasi. Dari seorang direktur yang dulu disegani, atau lebih tepatnya ditakuti, ia berubah menjadi karyawan biasa. Namun, tidak ada keluhan dari bibirnya. Ia datang paling pagi, membantu membersihkan meja, bahkan menyiapkan air minum untuk rekan-rekannya. Orang-orang yang dulu ia abaikan kini menjadi guru baginya. Mereka mengajarkan kesabaran lewat keikhlasan sederhana. Banyak karyawan baru yang tidak mengenalnya sebagai mantan direktur. Bagi mereka, Dimas hanyalah staf senior yang sopan dan pendiam. Tapi bagi mereka yang tahu, setiap kali melihatnya tersenyum tulus sambil menuntun karyawan muda, mereka tahu, pria itu telah menemukan kedamaian yang dulu tidak pernah ia miliki meski duduk di kursi tertinggi. Suatu pagi, saat matahari memantulkan cahaya lembut ke kaca jendela besar lantai atas, Raka berdiri sendirian di ruang rapat lama, ruangan tempat dulu ia dihinakan. Ia memandang meja besar yang kini kosong, kursi yang dulu diduduki Dimas, dan jendela yang menghadap ke langit luas. Hatinya tenang, tapi matanya berkaca-kaca. Ia mengingat hari ketika dirinya berjalan keluar dari ruangan itu sebagai karyawan gagal, dan hari ketika ia kembali sebagai pemilik yang menyembuhkan. Semua itu terasa seperti perjalanan panjang yang bukan kebetulan. Langkah pelan terdengar di belakang. Dimas muncul di pintu, membawa 2 cangkir kopi. "Saya kira Anda di sini, Pak," katanya pelan. Raka tersenyum dan menerima kopi itu. "Masih suka menyiapkan kopi untuk atasan, ya?" Dimas tersenyum samar. "Dulu saya menyiapkan kopi untuk diri sendiri. Sekarang saya menyeduhnya untuk orang lain. Rasanya berbeda." Mereka berdua berdiri di dekat jendela, menatap kota yang mulai hidup. Hening beberapa saat, hanya suara lalu lintas jauh di bawah sana. "Raka," ujar Dimas pelan, "terkadang saya masih merasa malu setiap kali melihat Anda. Saya ingat betul kata-kata saya waktu itu, ketika saya bilang Anda membawa aura murahan. Saya tidak tahu bagaimana bisa saya begitu buta." Raka menatapnya dengan lembut. "Kita semua pernah buta, Pak. Bedanya, ada yang mau membuka mata ketika cahaya datang, ada yang memilih tetap menutupnya." Dimas menunduk. "Allah benar-benar menunjukkan cara yang lembut tapi keras untuk menegur saya. Saya kehilangan semuanya agar saya belajar arti kepemimpinan. Sekarang saya mengerti, mengatur orang itu mudah, tapi menyentuh hati manusia, itu yang sulit." Raka mengangguk pelan. Kesuksesan tanpa hati cuma menghasilkan kesombongan. Tapi kesederhanaan yang dijalani dengan ikhlas bisa menumbuhkan kekuatan yang tidak bisa dibeli oleh jabatan apapun. Mereka diam cukup lama, membiarkan kata-kata itu tenggelam di udara. Di luar, matahari naik perlahan, menembus kaca dan memantulkan bayangan 2 pria yang berdiri berdampingan, bukan lagi atasan dan bawahan, bukan pemilik dan mantan direktur, tapi 2 manusia yang sama-sama sedang menebus kesalahan masa lalu dengan kebaikan hari ini. Beberapa bulan kemudian, perusahaan mulai dikenal luas karena perubahan budaya kerjanya. Media menulis tentang perusahaan yang dihidupkan kembali oleh empati. Banyak yang penasaran siapa sosok di balik semua itu, tapi Raka selalu menolak wawancara. Ia hanya berkata singkat, "Saya tidak ingin dikenal karena posisi, tapi karena perubahan yang terjadi di hati orang-orang di sini." Dimas, yang kini menjadi pembimbing bagi karyawan baru, sering bercerita tanpa menyebut nama. Ia menceritakan tentang seorang pria sederhana yang pernah diusir dari tempat ini, tapi kembali membawa cahaya. Cerita itu menjadi legenda kecil di antara pegawai baru, sebuah pengingat bahwa kebaikan bisa datang dari mana saja, bahkan dari seseorang yang dulu diremehkan. Suatu sore, Raka berpamitan pada seluruh staf. Ia memutuskan akan kembali ke luar negeri untuk mengurus cabang perusahaan lain. Aula kantor kembali dipenuhi orang-orang yang kini berdiri dengan rasa bangga, bukan takut. Dimas maju ke depan, menyalami Raka dengan mata berkaca-kaca. "Kalau suatu hari nanti saya bisa memimpin lagi," katanya lirih, "saya akan memimpin dengan cara Anda, dengan hati, bukan dengan suara." Raka menepuk bahunya pelan. "Kalau hari itu datang, pimpinlah bukan karena ingin dihormati, tapi karena ingin berguna."
Setelah itu, Raka menatap seluruh karyawan. Kita semua pernah jatuh, tapi tidak ada yang benar-benar gagal selama kita mau bangkit dengan jujur. Ingat, rezeki yang besar bukan datang dari angka, tapi dari berkah. Dan berkah hanya tumbuh di tempat yang jujur dan penuh kasih. Air mata mengalir di banyak wajah. Mereka tahu, orang yang berdiri di depan mereka bukan sekadar pemimpin, tapi teladan. Raka menunduk sedikit, lalu berkata pelan, "Terima kasih karena sudah menjadi bagian dari kisah ini. Jangan pernah remehkan siapapun, karena mungkin Allah sedang menguji caramu menghormati ciptaannya." Suara tepuk tangan memenuhi ruangan. Dimas berdiri paling depan, menatap Raka dengan penuh hormat. Tidak ada lagi dendam, hanya rasa terima kasih yang dalam. Ketika Raka melangkah keluar dari gedung itu untuk terakhir kalinya, matahari senja memantulkan sinarnya di kaca tinggi perusahaan. Cahaya keemasan yang membuat gedung itu tampak lebih hidup dari sebelumnya. Angin berhembus pelan, membawa suara langkahnya menjauh. Ia tidak menoleh lagi, karena ia tahu, tempat itu sudah tidak sama. Bukan karena bangunannya, tapi karena manusia di dalamnya telah berubah. Dan di antara hiruk-pikuk kota yang mulai meredup, Raka tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia berbisik, segala yang terjadi bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangunkan. Karena Allah tidak pernah menutup pintu bagi mereka yang mau belajar menjadi lebih baik. Kisah itu berakhir bukan dengan sorak kemenangan, tapi dengan keheningan yang penuh makna, sebuah akhir yang membuka mata semua orang, bahwa kemuliaan sejati tidak pernah lahir dari kekuasaan, melainkan dari hati yang mampu memaafkan dan memberi kesempatan.